Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan mata kuliah manajemen keuangan yang beranggotakan Nisrina Hasna Lutfita, Nisa Umi Nadia, dan Rani Mailinda. Analisis laporan keuangan merupakan proses evaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan dengan menggunakan laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan yaitu yang pertama, membantu menilai posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, membandingkan posisi dan kinerja keuangan perusahaan dengan posisi dan kinerja keuangan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, perusahaan lain, dan industri. Yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan. Metode analisis laporan keuangan. Metode horizontal atau dinamis. Metode horizontal adalah metode analisis perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Metode ini dikatakan dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun, yang artinya metode ini menjadikan periode sebelumnya sebagai dasar untuk melakukan perbandingan terhadap laporan pada periode sekarang dan seterusnya. Yang kedua, metode vertikal, tetap atau statis. Metode vertikal adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada periode tertentu, yaitu dengan melakukan perbandingan antara pos satu dengan yang lainnya pada laporan keuangan di periode yang sama. Metode ini dikatakan statis atau tetap karena metode ini hanya membandingkan berbagai pos laporan keuangan pada periode yang sama. Tujuan analisis laporan keuangan bagi berbagai pihak. Yang pertama, bagi kreditur, yaitu untuk mengetahui kemampuan si peminjam yang diajukan untuk membayar bunga dan pokok pinjaman baik sekarang maupun pada waktu yang akan datang. Bagi investor, yaitu untuk mengestimasi sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang untuk menilai harga saham yang akan dibeli atau dijual. Yang selanjutnya bagi manajemen. Untuk laporan keuangan memberikan pandangan yang mendalam tentang status perusahaan untuk mengembangkan kebijaksanaan dan strategi yang akan datang. Selanjutnya ada teknik analisis laporan keuangan. Yang pertama ada teknik komparatif atau perbandingan. Teknik komparatif atau teknik perbandingan adalah teknik yang digunakan untuk melakukan analisis dengan cara memperbandingkan laporan keuangan untuk dua periode atau lebih. Yang kedua ada teknik analisis tren atau tendensi. Teknik analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk mengetahui tren atau tendensi dari kondisi keuangan perusahaan, apakah menunjukkan kecenderungan tetap, naik, atau bahkan menurun. Yang ketiga ada teknik analisis laporan dengan persentase per komponen atau common size statement. Teknik analisis laporan dengan persentase per komponen adalah teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada setiap aktiva terhadap total aktivanya. Yang keempat ada teknik index time series. Teknik index time series adalah teknik analisis terhadap informasi historis yang dibutuhkan untuk melihat berbagai tren yang mungkin terjadi. Yang kelima ada teknik analisis sumber dan pengguna dana. Adalah teknik analisis yang dipakai untuk mempelajari bagaimana suatu entitas atau perusahaan dalam mengaplikasikan kebijakan investasinya dan mengaplikasikan kebijakan finansialnya selama periode tertentu dari kegiatan operasinya, pada umumnya 1 tahun. Yang keenam ada teknik analisis gross profit. Adalah suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui berbagai macam sebab perubahan laba kotor suatu entitas dari suatu periode ke periode lainnya atau perubahan laba kotor dari suatu periode dengan laba yang dianggarkan untuk periode tersebut. Yang ketujuh ada teknik analisis break-even point adalah suatu analisis untuk dapat menentukan tingkat penjualan yang harus diraih oleh suatu entitas supaya entitas tersebut tidak mengalami kerugian namun juga belum mendapatkan keuntungan. Yang ke-8 ada teknik Dupont analisis adalah suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya dan bisa mengukur tingkat profit atas penjualan yang didapatkan oleh perusahaan. Yang kesembilan ada teknik analisis rasio, adalah suatu teknik analisis untuk mengetahui hubungan dari setiap akun tertentu yang terdapat di dalam laporan posisi keuangan atau neraca atau laporan laba rugi secara individu atau gabungan dari kedua laporan tersebut.
Teknik analisis rasio yang pertama itu ada teknik rasio likuiditas, adalah rasio yang membicarakan apakah perusahaan bisa melunasi atau membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancarnya atau liquid atau tidak. Cara menghitung current rasio yaitu aset lancar dibagi utang jangka pendek. Selanjutnya ada teknik rasio profitabilitas, adalah rasio yang berbicara tentang apakah suatu entitas bisa menghasilkan keuntungan atau profitable atau tidak. Cara menghitung return on equity yaitu laba bersih dibagi total modal. Selanjutnya ada teknik rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang berbicara apakah suatu entitas bisa melunasi semua utangnya atau solvent atau tidak insolvent. Cara menghitung debt to equity ratio yaitu total utang dibagi total modal. Selanjutnya ada teknik rasio arus kas bebas. Adalah rasio yang membicarakan sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh perusahaan pada akhir periode keuangan atau setelah dikurangi belanja modal untuk pengembangan perusahaan. Cara menghitung book value yaitu arus kas operasi dikurangi belanja modal. Selanjutnya ada teknik rasio pasar. Rasio pasar adalah sekumpulan rasio yang membicarakan tentang nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Rasio ini terdiri dari dividend yield, price earning ratio, price to book value. Yang pertama itu ada rumus dividend yield. Sebelum menghitung dividend yield, kita menghitung dividen per sahamnya terlebih dahulu, yang dimana pembayaran dividen dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah dividen per sahamnya diketahui, selanjutnya menghitung dividen yield, yang dimana dividen per saham dibagi dengan harga saham. Yang kedua itu ada rumus price earning ratio. Sebelum menghitung price earning ratio, kita menghitung earning per share-nya terlebih dahulu, yang dimana laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah earning per share-nya diketahui, selanjutnya menghitung price earning ratio, di mana perhitungannya itu adalah harga saham dibagi dengan earning per share. Yang ketiga ada rumus price to book value. Sebelum menghitung price to book value, kita menghitung book value-nya terlebih dahulu, yang dimana total modal dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Setelah book value-nya diketahui, selanjutnya kita mencari price to book value, yang dimana harga saham dibagi dengan book value. Selanjutnya ada model analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada bankruptcy model. Bankruptcy model adalah model yang memberikan rumusan untuk menilai kapan suatu perusahaan akan mengalami kebangkrutan atau gulung tikar. Yang kedua ada net cash flow prediction model. Adalah model yang didesain untuk mengetahui seberapa besar arus kas masuk bersih suatu perusahaan pada periode yang akan datang. Yang ketiga ada takeover prediction model. Adalah model yang dimaksudkan untuk mengetahui kapan kemungkinan suatu entitas akan diambil alih oleh perusahaan lain. Selanjutnya ada keterbatasan analisis laporan keuangan. Terdapat beberapa keterbatasan atau kekurangan dalam melakukan analisis laporan keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan, sehingga kelemahan yang ada di laporan keuangan harus selalu diingat-ingat. Hal tersebut supaya kesimpulan dari hasil analisis tidak salah. Yang kedua ada objek dalam melakukan proses analisis laporan keuangan hanyalah laporan keuangan. Untuk dapat memberikan suatu penilaian terhadap laporan keuangan tidak cukup hanya dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan, tapi juga harus melihat beberapa aspek lainnya seperti situasi ekonomi, gaya manajemen, situasi industri, tujuan perusahaan, budaya perusahaan, dan budaya masyarakat. Yang ketiga ada objek dalam proses analisis adalah informasi historis yang mencerminkan masa lalu, dan keadaan ini bisa berbeda dengan keadaan di masa yang akan datang. Yang keempat, apabila melakukan perbandingan dengan perusahaan lain, maka harus dilihat beberapa perbedaan prinsip yang dapat menjadi penyebab perbedaan angka. Misalnya, prinsip akuntansinya, ukuran perusahaan, jenis industri, periode laporan, laporan individual atau konsolidasi
dan motif perusahaan. Yang kelima ada laporan keuangan hasil konsolidasi atau hasil dari konversi mata uang asing harus mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut dikarenakan perbedaan dapat terjadi karena masalah kurs, konvensi, atau metode konsolidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.